beda sampel berpasangan digunakan ketika kita tertarik pada perbedaan antara dua variabel untuk subjek yang sama. Variabel yang digunakan dalam pengujian ini dikenal sebagai variabel terikat atau variabel uji kontinu, diukur pada dua waktu yang berbeda atau untuk dua kondisi atau unit yang terkait. Uji beda dua sampel berpasangan dapat dilakukan pada 3 mode pengukuran. Pertama, pengukuran yang dilakukan pada dua waktu yang berbeda. Misalnya, dalam kumpulan data inflasi, kita ingin menguji apakah ada perbedaan tingkat inflasi pada 30 kota di Indonesia pada 2 periode, yaitu sebelum pandemi dan pada saat pandemi COVID-19. Kita mungkin tertarik pada perbedaan tingkat inflasi antara dua titik waktu ini. Kedua, pengukuran dilakukan pada dua kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mengevaluasi efektivitas program pelatihan perusahaan. Salah satu pendekatan yang mungkin kita pertimbangkan adalah mengukur kinerja sampel karyawan sebelum dan sesudah menyelesaikan program pelatihan. Ketiga, pengukuran yang diambil dari dua bagian atau sisi subjek atau unit percobaan. Misalnya, mengukur gangguan pendengaran di telinga kiri dan kanan subjek. Pendekatan parametrik dan non-parametrik. Uji pendekatan parametrik, teknik uji yang digunakan adalah Pirate Sample T-Test. Sedangkan untuk non-parametrik dapat menggunakan Wilcoxon, McNemar, atau Sain Test. Untuk contoh kasus kita kali ini yaitu kita ingin menguji apakah ada perbedaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada dua periode waktu, yaitu tahun 2019 sebelum pandemi, kemudian akan kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada saat pandemi, yaitu di tahun 2021. Data yang kita peroleh ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Itu nanti saya akan tunjukkan webnya dan cara mendownloadnya. Kita punya dua pasangan data, yaitu data mengenai tingkat pengangguran pada 34 provinsi di Indonesia. Jadi yang kita uji itu adalah dua periode, yaitu tahun 2019 kita menggunakan data tahun 2019 untuk data sebelum pandeminya, yaitu di bulan Februari, kemudian data di tahun 2021 pada saat pandemi. Untuk hipotesisnya sendiri sama dengan uji beda sampel bebas sebelumnya, yaitu kita menggunakan hipotesis 0, yaitu mu1 sama dengan mu2, atau kita bisa nyatakan bahwa periode antara periode waktu itu adalah sama rata-ratanya. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya yaitu mu1 dan mu2 tidak sama dengan atau tidak sama. Jadi tingkat pengangguran antara sebelum dan sesudah pandemi, sebelum dan pada saat pandemi itu kita anggap berbeda atau tidak sama. Untuk parameter ujinya juga sama, yaitu tolak H0 jika sig lebih kecil dari 0,05 dan terima H0 jika sig lebih besar dari 0,05. Jadi pada prinsipnya yang ingin kita uji itu apakah ada perbedaan tingkat pengangguran pada 34 provinsi di Indonesia pada saat sebelum pandemi, yaitu tahun 2019, dengan saat pandemi, yaitu di tahun 2021. Untuk data ini kita bisa peroleh langsung dari website Badan Pusat Statistik, yaitu di bpsgo.go.id. Jadi kita bisa pilih nanti, biasanya di sini di menu beranda, kemudian kita pilih tenaga kerja, kemudian bisa kita pilih tingkat pengangguran terbuka. Untuk periode waktunya nanti kalau di menu di sini kita bisa pilih. Misalnya tadi itu kita mau ambil data 2019 dan 2021. Berarti pertama mungkin kita bisa ambil dulu data 2019 karena ini datanya dua periode, ini 2020 dan 2021, kemudian 2018 dan 2019, tapi kita butuhnya 2019 dan 2021.
2021. Berarti ada dua data nanti yang akan kita download. Misalnya saya ambil dulu data 2018 dan 2019. Jadi saya pilih di sini. Kemudian dia akan otomatis menyesuaikan. Jadi menyesuaikan di sini. Ini ada 34 provinsi. Ini adalah tingkat pengangguran terbuka yang biasanya di publish oleh BPS pada setiap tahunnya itu dua periode, yaitu di bulan Februari dan Agustus. Ini juga Februari dan Agustus di 2019. Nanti itu yang kita ambil itu adalah data 2019-nya di bulan Februari. Jadi khusus data yang ini saja. Data yang ini. Kemudian misalnya untuk tahun 2021 kita tinggal sortir lagi di sini. Berarti kita pilih 2020. Oh ya, ini untuk mendownload tinggal diklik aja di tombol Excel ini tinggal di download. Kemudian untuk 2021 kita bisa pilih yang di sini. Ini otomatis, kemudian tinggal download lagi. Nanti baru kita tabulasi di Excel untuk kita masukkan ke SPSS. Tampilan di SPSS nya nanti seperti ini. Ini data before, ini kita copy ke kolom pertama. Ini adalah Februari 2019. Kemudian untuk data kedua itu adalah Februari 2021. Nah, untuk labelnya sendiri, untuk name, untuk yang data pertama itu bisa kita ketik di sini before, atau terserah nanti bisa ketik pakai bahasa Indonesia sebelum atau pada saat. Cuma prinsipnya kalau dalam penamaan itu tidak boleh ada spasi. Cuma di sini saya penamaannya saya before dan during, jadi sebelum dan pada saat pandemi. Untuk skalanya default saja. Untuk pengukurannya di sini saya pilih juga scale, ini juga scale. Nah, ini datanya sudah ready, berarti kita langsung melakukan analisis. Kita klik analyze di sini, kemudian kita pilih compare main, kemudian kita pilih parent sample t-test. Untuk data before-nya kita masukkan ke kanan, ini tinggal pilih tombol ini, kemudian during-nya juga kita pilih ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan output-nya. Saya akan jelaskan mengenai output-nya di sini. Yang pertama itu output-nya adalah ini masih deskriptif. Ini hasil deskriptifnya. Untuk sebelum pandemi itu rata-rata tingkat penganggurannya sebesar 4,47% dari 34 provinsi yang kita analisis. Sedangkan pada saat pandemi di Februari 2021 itu rata-rata 34 provinsi itu tingkat penganggurannya sebesar 5,5074 atau 51%. Jadi 5,51%. N-nya 34 provinsi, standar deviasi untuk pada sebelum pandemi itu 1,65, dan pada saat pandemi itu masih 1,72. Dua-duanya standar deviasinya lebih rendah dari rata-rata, jadi variabilitasnya relatif lebih rendah. Yang kedua, output kedua itu adalah korelasi. Jadi korelasi sebelum dan pada saat pandemi. Jadi data yang tadi itu terlihat bahwa angka korelasinya itu sebesar 0,797 dengan SIG 0,00, kurang dari 0,05. Jadi bisa kita nyatakan bahwa data tingkat pengangguran sebelum dan pada saat pandemi itu relatif cukup tinggi. Ini korelasinya sudah di atas 0,60, jadi memang tinggi. Jadi kedua data itu memang kita buktikan awal bahwa memang terkait satu dengan yang lainnya. Untuk uji bedanya sendiri, nah ini adalah outputnya untuk uji beda. Di sini kita bisa langsung lihat di pojok kanan, yang paling kanan ini adalah nilai SIG-nya. Untuk SIG ini kita bisa lihat bahwa angkanya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa H0 kita itu ditolak karena SIG lebih besar dari SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi bisa kita nyatakan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan tingkat pengangguran pada sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Artinya tingkat pengangguran memang terjadi kenaikan sedikit, yaitu kalau sebelum ini rata-rata tingkat penganggurannya cuma 4,47, sementara pada saat pandemi 5,51%. Jadi memang berbeda dan ada kenaikan antara sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.